Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, saya selalu katakan hari-hari ini shalom untuk keluarga saudara. Ya, shalom, damai sejahtera untuk keuangan saudara. Shalom untuk kesehatan saudara dan keluarga saudara juga. Semua aspek, semua dimensi, semua area, ya, spektrum dalam kehidupan saudara. Ada shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya, luar biasa. Ya, saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah yang luar biasa, ya, bahwa kita mendengar Yesus dan karyanya yang sempurna. Kita hanya memandang, ya, biar masuk di dalam mata kita. Yesus, ya, imajinasikan Yesus itu luar biasanya, ya, masuk di gerbang mata kita, di lewat telinga kita, karena dia adalah firman, firman yang hidup, ya, nafas hidup, bayangin, ya, roti hidup, ya, melalui telinga kita jatuh ke hati kita, dan itu yang akan menjadi gambaran, yang menjadi bayang apa, kenyataan, ya. Tapi imajinasi kita yang Tuhan katakan bahwa Tuhan sanggup, ya, memberikan, menjawab. God is able to do, melakukan sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bayangkan saudara, ya, apa yang kita doakan, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup, kita doakan. Dan apa yang kita imajinasikan, ya, Tuhan bukan hanya sanggup melakukan semua, tapi sangat jauh lebih tinggi, berlimpah-limpah. Ya, kita sudah dengar di dalam Efesus 3 ayat 20, Rasul Paulus sampaikan itu. Jadi saudara, apa yang kita mau dengar, ya, kita ini sebenarnya sangat-sangat penting. Ini kayak serial ini. Ya, hampir kayak diulang-ulang, berarti sangat penting. Ya, Tuhan itu mau kita benar-benar memperolehnya. Mau memperoleh apa? Pak Melki, mau memperoleh percepatan. Ya, percepatan tuh artinya mujizat, saudara. Air jadi anggur dalam sesaat, ya. Itu mujizat, percepatan. Dan kita diberi benar-benar master key-nya, kuncinya, yaitu rest. Luar biasa, ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Inilah jawaban bagi dunia hari-hari ini, ya. Dunia itu sedang dalam kegelapan dan menyeret semua orang kepada kegelapan, kepada kelumpuhan, kepada nurunin standar, ya, situasi-situasi yang sulit, yang nggak baik, ya. Bahkan saudara, ya, kalau saya kenal gitu, ya, beberapa pendeta, beberapa orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu seperti tadi kesaksian, ya, atau cilicu gitu, bahwa dia udah terima kasih karunia, dia sudah klik tuh, ya, bahasanya klik, karena untuk klik ini ada selubung yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Namun di dalam perjalanannya, karena mungkin, ya, dia mendengar, ya, seperti saudara-saudara selalu bilang, dia adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Saudara itu orang benar selevel Yesus. Itu kelihatan jadi apa, ya? Itu terlalu tinggi, nggak membumi, ya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu terlalu tinggi, tidak membumi. Itu Pak Melki halu, katanya, halusinasi, berhayal. Padahal itu adalah kebenaran. Saudara, Tuhan benar-benar mau kita itu menangkapnya. Ya, ada pendeta besar yang baru-baru ini almarhum juga. Dia sedang nerima, bahkan Pastor Pin khotbah di gerejanya pada waktu-waktu awal. Tapi di akhir-akhir ini dia berkata, saya tidak memberitakan kasih karunia yang seperti itu. Kasih karunia yang seperti itu seolah-olah kayak sesat sama sekali. Saudara, kenapa bisa terjadi begitu? Nah, ini kita mau benar-benar merenungkan lagi, ya, tentang posisi kita. Karena ini posisi. Ketika saudara berkata, saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa, ya, duduk bersama Yesus, didudukan bersama Yesus, duduk yang sama, di posisi yang sama, di tata yang sama. Saudara mesti punya keyakinan yang teguh.
Kepercayaan yang tidak bisa digoyangkan oleh siapapun. Yang percaya katakan amin. Karena bagi saya gini ya, kalau kita turunin ya, karena iblis itu berusaha nih ya, terus memborbardir dari luar supaya imajinasi kita rusak. Ya, negatif, gelap, lumpuh, dan nurunin standar. Kalau nurunin standar, dari standar apa? Dari standar Yesus. Kualitas Yesus itu bukan Yesus lagi, saudara. Mau nurunin sesenti juga udah bukan Yesus lagi. Makanya ya saya nggak minta maaf nih kalau saya bilang. Makanya kalau Tuhan katakan absolut mutlak, ya absolut mutlak. Kalau saudara dikatakan Tuhan misalnya tidak lagi sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, itu absolut mutlak. Saudara memiliki hidup yang kekal, everlasting, itu arti kekal, itu artinya nggak ada batasnya. Nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Itu benar-benar tidak ada, termasuk diri kita sendiri. Saudara, jadi nggak perlu justru kepedulian, keprihatinan bahkan. Saya sampaikan tuh banyak orang-orang bahkan yang dulu bahkan ya tadi kesaksiannya dia mulai menerima apa yang dia dengar melalui Pastor Prince dan hatinya berkobar-kobar sampai beli Alkitab, sampai lahir baru sendiri gitu ya, sampai kehilangan lagi gitu. Itu terus terang hal yang terakhir yang kita inginkan, nggak mau lah gitu, jangan sampai. Tapi kenyataannya banyak ya, saya nggak berani bilang banyak lagi ya, jangan deh ya. Karena apa, saudara? Karena posisi kita ini absolut mutlak gitu bersama Yesus. Kalau saudara dan gini, continue ya misalnya, kekal, tidak berubah, posisi itu ya, bukan dikredit, sudah, telah. Saudara sedang belajar terminologi itu, justru jangan. Yang kita waspadai seperti tadi dikatakan Cilicu ya, bahwa kalau ada hal-hal yang input dari luar atau dari pendeta siapapun, saudara, ya, yang mau menurunkan standar itu, ya tapi, nah itu hati-hati tuh, iya tapi, itu selalu akan kehilangan semua akhirnya. Karena mengharapkan lagi kebenaran dari hukum Taurat misalnya. Kata-katanya hanya mengharapkan loh. Belum bikin hukum Taurat, belum benar-benar tinggal di bawah hukum Taurat lagi, belum. Tapi mengharapkan saja udah jatuh dari kasih karunia. Wah, kalau gitu kasih karunia ngeri dong, Pak. Sangat ringkih. Sangat sederhana sebenarnya. Sangat simple. Tetapi daging ini memang tidak cocok. Kalau komputer tuh nggak kompatibel katanya. Dunia ini tidak kompatibel dengan freely atau cuma-cuma, dengan gratis. Oh, ada Pak, itu beli handphone dapat gratis payung gitu. Oh, ada maksudnya dikasih payung supaya saudara beli lagi besok. Ya, tapi ini benar-benar cuma-cuma. Ya, kita memiliki supply minded tuh namanya. Ya, jadi ingat atau isi ya hati kita tuh hanya dengan kebenaran. Karena nanti mulut kita itu pasti berkata kebenaran. Ya, jadi saya udah cerita kemarin juga ya bahwa ada orang-orang yang dekat sama saya dulu, ya kasih karunia, mungkin sampai sekarang juga masih ibadah di misalnya Pastor Ivan gitu ya, saudara sendiri gitu. Tapi dia bilang saya menerima kebenarannya lain dari Tuhan. Memang Tuhan izinkan saya begini, substandard gitu loh, saudara. Ya tapi kan Pak Melki kan memang kenyataannya begitu. Saya nggak bicara kenyataan, saya nggak bicara perasaan. Karena yang kelihatan sama mata jasmani itu dikatakan apa? Sementara. Yang kekal apa? Yang nggak kelihatan.
Kita orang Kristen hidup dari apa? Dari melihat apa dari iman katanya? Dari iman. Iman itu apa? Tangan yang terbuka. Menerima apa yang Tuhan katakan. Iman itu artinya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya Tuhan kasih ke dia, Tuhan kasih ke Yusuf, Tuhan kasih ke Musa, Tuhan kasih ke Abraham. Kan saya bukan Abraham, saya bukan Musa. Manusia ada aja gitu menentangnya. Ya, tapi kan Cengli, Pak Melki, ya supaya nggak kecewa kan. Nanti kalau udah berharap-harap nggak terjadi gimana? Gimana saudara? Itulah liciknya hati manusia tuh kadang-kadang. Tuhan udah bilang, aku nih Bapa nih tidak menyayangkan anakku sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kamu semua. Bagaimana kamu mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Adakah, atau bahasa ringkasnya, adakah sesuatu yang lebih tinggi nilainya atau kualitasnya dari Yesus? Ayolah kita fair. Ya tapi Pak, saya mah asal hidup aja udah cukup. Saudara, dengar ya. Saudara, kita ini diberikan umur yang panjang. Itu supaya kita bisa melihat Yesus. Seperti Simeon dikatakan. Tadi Pastor Pin sampaikan. Supaya kita bisa melihat Yesus. Kita generasi Simeon. Generasi yang tidak melihat kuburan. Ya, kita generasi yang melihat Yesus. Kita generasi bukan lihat ke bawah kuburan. Ya, tetapi melihat memandang ke atas. Yesus menjemput kita gerejanya. Rapture. Ya, tapi ya itulah faktanya ya. Apa yang kita hadapi, kan kita ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia. Semua tahu ya, kita in the world tapi bukan of the world. Ya, kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Memang dibandingkan dunia, ya surga itu jauh lah ya. Cara-cara dunia ya akan jauh sekali dengan cara Tuhan gitu. Perkataan-perkataan dunia, ya kita udah tua. Ya saya mah udah gak mampu Pak Melki. Saya mah udah lemah. Saya. Ya tapi Pak Melki mah ngomongnya halu. Ya kan, masa udah umur segini masih berkata dimudahkan lagi. Ya, saudara, kita kedengarannya jadi kayak sombong banget ya. Tapi memang sangat jauh, sama-sama katakan sangat jauh. Ya, iblis berusaha justru membombardir hati kita dengan semua ya promo-promo yang menarik hati kita katanya. Ya, mereka kejar hati kita. Ya seperti iklan gitu, iklan shampoo misalnya katanya. Ya, mereka nggak kasih tahu nih iklan, terus ingredient-nya ini apa tuh? Ingredient apa tuh? Komposisinya ini bukan. Mereka kasih lihat, nih lihatnya, nih orang nggak pakai shampoo ini, jelek ya kan, dipakai shampoo ini tuh bagus tuh. Dia apa? Mereka mau rebut hati kita supaya apa? Supaya imajinasi kita itu ikut ya mau beli shampoo itu. Yang nggak salah sih, kalau ini netral aja ya saudara ya. Tapi bayangkan ya, bayangan hati kita itu bisa dirusak hanya karena apa? Karena inputan yang diterima gitu dari gerbang mata, gerbang hati tadi ya. Nah, pertama-tama jadi katakan jangan mau turunin standar. Ya. Jangan mau kalau udah hati-hati aja. Kita harus bisa bedakan daging dengan roh. Daging lakukan ini, du. Ya, tambahkan ini, lakukan ini. Dimotivasi. Kalau jodoh dong begini dong, begitu dong. Padahal itu perbuatan daging. Ya. Lawannya adalah oleh roh menerima. Menerima apa? Menerima kebenaran hadiah, menerima kelimpahan kasih karunia. Kita udah dengar. Ya, bagaimana akhirnya dibuat ekstrim yang berbeda oleh Tuhan. Tapi iblis berusaha main di tengah-tengah, ditarik. Ya, kita ini
new creation, ciptaan baru. Amin. Ya. Jadi kita mau lihat dulu ya, kita ini ciptaan baru. Coba dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada yang lama di belakang, sama-sama katakan di belakang, yang lama masa lalu. Ya. Ada yang baru atau di depan semua. Amin. Ya. Jadi kalau kita bicara diri kita baru, ciptaan baru, sama-sama kan ciptaan baru ya, gereja ciptaan baru, new creation. Ya. Tubuh kita ini bait Roh Kudus yang tinggal selama-lamanya di meterai. Ya. Jadi penilaian kita itu juga harus benar. Ya tapi Pak, ini kita memiliki apa tuh? Manusia lama, saya masih jatuh, saya masih gagal. Itu fakta-fakta itu jadi kayak real gitu. Kan gagal nyata, Pak. Jatuh nyata. Ya. Jadi karena kita masih tinggal di dalam tubuh ini kan, kemah ini, belum di dalam tubuh kemuliaan. Nah, ini yang menjadi tantangannya, Saudara. Ya, apakah justru yang daging ini yang mempengaruhi ke jiwa, ke tubuh, ke roh, atau sebaliknya arahnya, Saudara. Nah, kita mulai dengan posisi harga kita itu transaksinya, Saudara. Orang boleh labelin kita atau kasih price tag kita bahkan. Ya, lu kan penyakit. Kata dokter lu juga jantungnya lemah. Kata ini dokter bilang lu mah udah ini, itu alergi dan sebagainya. Itu price tag, itu label yang diberikan oleh dunia. Sementara kita transaksinya seharga Yesus. Kita sudah pernah dengar ya. Jadi kalau ada, ini gambaran aja ya, seorang pelukis ya, dia buat lukisan, dia ke Braga tuh, ke Jalan Braga, pamerin lukisannya di jalanan, dan dia pasang harga. Dia pikir 2 juta lah, 2 juta dari ini dia pasang lukisannya. Ya sampai siang dia udah lapar, belum ada yang mau beli, udah dia turunin deh 1 juta. Tetap nggak ada yang beli, sejam 2 jam nggak ada yang beli. Udah sore dia tulis 500.000, nggak ada yang beli, Saudara. Ya sampai akhirnya dia copot aja price tag-nya. Nah tanpa dia sadari ada seorang dia di sebuah mobil mewah melihat dari seberang jalan lukisan itu. Ya tiba-tiba pengemudinya turun dan menanyakan berapa ya harganya dari lukisan itu. Dia bilang, pemuda ini bilang, Pak menurut Bapak berapa? Gimana kalau 500 juta? Dikasih nggak Saudara? Dikasih. Orang dia tadi 500.000 aja dia udah pasang, nggak ada yang mau beli. Transaksi terjadi, lukisan dibawa pulang, ditaruh di rumahnya orang kaya ini. Coba tebak, ketika temannya lihat lukisan bagus ya, berapa nih harganya? Berapa harganya Saudara? Ya 500 juta dia bilang. Jadi harganya apa? Transaksinya Saudara. Saudara, orang boleh merendahkan atau mengata-ngatai apa, bahkan diri kita sendiri. Penilaiannya terhadap diri kita sendiri. Ya, saya mah dari keluarga miskin. Nenek moyang saya mana ada yang kaya, miskin semua. Saya mah asal punya rumah udah cukup lah gitu. Ya pokoknya nilainya itu yang sudah ditanamkan berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad mungkin karena di keturunan. Nah Saudara, pertanyaannya transaksinya berapa Saudara dibeli? Darah Yesus Saudara. Berapa nilainya darah Yesus?
Itulah nilainya. Jadi bukan mentalitas, sekali lagi ya, mentalitasnya bukan coba lebih keras dong, lakukan, supaya kita merasa belum di posisinya gitu. Saudara, bukannya melakukan untuk mencapai posisi, itu pekerjaan selesai Yesus. Ya, kita sudah kudus, bukan kita ini, kamu orang Kristen, kamu harus kudus dong. Kamu harus suci. Ini nih pendeta nih yang memberitakan kesucian, kekudusan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Alkitab nggak mengatakan begitu, saudara. Ya, perjanjian lama mungkin iya. Ya, Tuhan katakan apa? Kamu ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Jadi ada yang sudah lalu, yang di belakang kita. Sama-sama katakan di belakang. Apa itu? Kematian. Apa itu? Penghakiman, penghukuman. Bayangkan saudara, imajinasikan. Ada yang di depan kita. Ya, yang baru sudah datang. Apa? Kasih karunia. Kemuliaan. Orang masih bicara, kita udah tua nanti. Kita mau kubur di mana ya? Beli, udah banyak ini kuburan aja. Itu sudah di belakang, saudara. Di dalam Yesus. Ya, cobalah kita lebih berakar lagi, hidup berakar tuh menikmati Tuhan sebenarnya. Sama-sama katakan. Kalau kita makin berakar kepada Yesus, berakar dalam kita enjoying Lord sebenarnya, menikmati Tuhan, sadari posisi kita. Ya kalau gitu nanti sembarangan dong hidupnya. Oh, saudara, kalau kita sadar posisi dulu, ya bukan do atau perilaku dulu, yang adalah buah. Saudara, coba kita pelajari ya, kita pelajari. Kadang-kadang orang pakai ayat ini nih. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Saudara, ada therefore-nya tuh, ada sebab itu. Apa konteksnya? Tuh, jangan dosa. Ya. Jadi banyak orang pikir dikuduskan itu dikredit gitu. Makanya ini memang Pak Melki, yang namanya keselamatan itu cuma-cuma justification. Tapi pengudusan itu harus menguduskan diri, sanctification. Terus ya itu berproses. Terus kalau gagal gimana? Ya masuk neraka kalau mati. Saudara, nggak begitu ceritanya. Coba dong lebih kuat. Jadi mentalitasnya itu coba lebih kuat. Try harder. Ayo jangan dosa. Nggak begitu, saudara, buka sini. Ya. Karena ada therefore-nya tuh. Ya. Therefore itu ada sebelumnya. Kita pelajari konteksnya. Ya, kita memiliki sekali lagi mentalitas supply. Kita buktikan ya. Mentalitas supply. Ayat 9-nya. Coba kita lihat Roma 6 ya. Karena therefore itu, sebab itu pasti ada atasnya kan? Lihat ya. Firman Tuhan katakan apa? 9-nya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi. Tuh ya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti maut di mana? Di belakang. Sama-sama katakan maut di belakang. Ya tapi itu kan Yesus, Pak Melki. Apa urusannya sama kita? Nah. Jadi kan orang tuh lepasin diri sama Yesus. Biarin dah, kita baca dulu ya. Terus. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dosa siapa, saudara? Yesus nggak punya dosa. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak ada dosa. Dosa itu tidak ada. Dia di dalam dia nggak ada. Ya, jadi nggak ada dosa, nggak berbuat dosa, nggak ada dosa sedikit pun. Ya.
Tapi kematiannya terhadap dosa. Dosa siapa, saudara? Sama-sama kata dosa saya. Ya, kontribusi kita terhadap salib hanya dosa, saudara. Itu kontribusi saudara dan saya dari karya sempurna Yesus. Ya, tapi kematiannya terhadap dosa. Dosa itu sudah di belakang. Penghakiman, penghukuman sudah di belakang. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Buktinya itu kata-katanya. Once and for all. Satu kali, continue sampai selama-lamanya. Makanya ada orang-orang yang mau menentang. Segala dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ditentang habis-habisan. Mau-maunya. Hidup terus di bawah kutuk. Nah, saudara, nggak mau tahu, gitu aja. Sudah dibayar. Selama-lamanya. Dosa saya sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, sampai selama-lamanya. Fokus saya tidak kepada dosa. Ya, tapi kan kamu yang bikin. Fokus saya kepada pembayarannya. Kematiannya terhadap dosa. Karyanya yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Yesus mati sekali. Dan untuk selama-lama juga berarti apa? Bukan cicilan, saudara. Ya, dying to sin. Bukan, maaf. Ya, kalau cicilan gitu, kamu harus mati terhadap dosa setiap hari. Nggak ada di Alkitab gitu. Yang ada sekali untuk selama-lamanya. Saya ini hidup nih, jaga-jaga kekudusan. Ya, saudara, yang ngotot-ngotot gitu, kita kenal lah beberapa pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang keras-kerasan soal kekudusan yang buatan sendiri itu. Yang akhirnya jatuh hilang kemana tahu sekarang. Ya, saudara, nggak begitu ceritanya. Ceritanya begini, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Artinya apa? Maut di belakang, hidup untuk Tuhan di depan. Hidup Zoe ini di depan. Ya, Tuhan mau kita memperhitungkan. Nah, ini kata kunci ya, ayat 11 ya, kita baca ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya atau rekon atau apa tuh memperhitungkannya, memandangnya ya. Mestinya kamu lihatnya seperti itu. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Ya, kita memandangnya dosa itu di belakang. Nah, paling gampang gitu. Ya, hidup di depan. Makanya kita memandangnya tidak lagi memandang kuburan. Tapi memandang Yesus. Ya, saudara. Jadi, ya, Tuhan Yesus itu memandang aja karena dia tahu karyanya. Di Alkitab kan ya, kalau Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria, ya dia orang berdosa, ya pelacur atau pejinah perempuan tuh orang paling berdosa lah. Kalau laki-laki pemungut cukai. Jadi contohnya perempuan Samaria atau Sakius ya, pemungut cukai. Tuhan spesial menghargai, artinya apa ya? Memberi penghargaan, memanggil Zakius misalnya. Zakius turun spesial gitu. Jadi bagi Tuhan itu bukan persoalan orang berdosanya, bukan. Karena pembayarannya luar biasa. Orang yang nggak mau ya mengambil, menerima posisi mutlak absolut itu, bahwa dosanya sudah diampuni. Yang jadi masalah ya, karena waktu kita merekon atau memandangnya atau menilainya setuju dengan Tuhan, itu fakta spiritual ya. Jadi kita jangan nurunin standar. Makanya dibilang tadi, sebab itu demikian kita hendaknya memandangnya. Likewise itu apa ya?
same way gitu, sama seperti Yesus. Ya, itu realitasnya. Ya, bukan kembali lagi. Sebetulnya tantangannya cuman apa? Saya rasa enggak lah. Saya ini orang, saya rasa saya ini nggak layak loh. Ya benar saudara nggak layak. Tapi saudara dilayakkan gitu loh. Jadi imajinasinya tuh melumpuhkan perasaan depresi, gagal, ya, eh, eh, posisi tadi, harga tadi, nurunin standar, ya. Ya kalau kita sebaliknya gini, kalau kita menaruh posisi atau harga yang benar, kebenaran, justru dosa tidak akan berkuasa, saudara. Karena dosa nggak bisa menghentikan kasih karunia. Tapi kasih karunia dapat menghentikan dosa. Itu antidot, itu satu-satunya obat penawar dosa. Jadi bahkan tadi kalau dibalik ke ayat yang Roma 12, Roma 6 ayat 12 itu, ya dosa itu memang tidak berkuasa lagi. Ini kenyataan aja, ini realitas spiritual. Ya kita katakan, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, Engkau yang mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaanmu. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Roh, jiwa, tubuh saya terpelihara sempurna. Nanti, ya, perilaku itu mengikuti. Ya, jangan, jadi kalau tadi Pak Sepin sampaikan, jangan mobil yang mengendalikan kita katanya, karena dia ditangkap melewati batas kecepatan, ya. Polisi bilang, Pak, jangan mobilnya mengendalikan Bapak, katanya. Bapak yang mengendalikan mobil, maksudnya mobilnya emang kencang mungkin, ya. Atau kayak Cesar Milan tuh, ya, yang doktrin tuh, ya, pelatih anjing itu. Kita yang mengendalikan anjingnya. Ya, ya, jadi itu contoh-contoh kalau kita percaya fakta-fakta spiritual ini, ya kita memiliki misalnya nih contoh tadi dicontohkan, ya, kelembutan yang genuine gitu. Yaitu apa? Kekuatan under control. Ya, jadi misalnya gini. Wah, itu bapak itu tuh rendah hati. Kenapa? Oh, kalau dia jalan bungkuk-bungkuk gitu. Oh, bukan soal postur, saudara. Oh, dia orang kudus tuh, orang suci. Kenapa? Ya lihat tuh, nggak pakai make up gitu. Atau pakaiannya pakaian sangat sederhana. Cuma pakai jubah aja, cuma pakai daster doang gitu. Saudara, bukan begitu, saudara. Ya, walaupun dia nggak pernah nonton TV, nggak baca koran, nggak gini. Itu bukannya kudus, saudara. Mungkin kampungan nanti katanya. Kata ada pendeta bilang gitu. Nggak tahu apa-apa. Jadi juga bukan, wah suaranya hanya lembut, itu orang gini. Bukan, saudara. Ya, ketika Daud lawan Goliat, itu gak ada gambaran Yesus. Bagaimana Daud berkata, Engkau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga kepalamu copot dari tubuhmu. Ya. Jadi cobalah gitu. Ya, bukan soal pakaian, ya. Kalau soal pakaian saya percaya kostum itu ya sesuai aja. Ya. Bukan misalnya gini, wah pakai pakaian yang compang-camping gitu, lagi dalam undangan misalnya presiden gitu. Ya, kita pakaian yang sesuai. Tapi bukan itu, ya. Kita tahu bahwa kita aktif juga digerakkan oleh Roh Kudus, bukan labelnya orang gitu. Saya udah nggak peduli sekarang mau dilabelin apa juga. Wah, sesuatu.
Ya masa dia bilang gitu. Ya akhirnya mungkin beberapa orang ya masih musuhin akhirnya. Males ngomong sama si Melki. Dikit-dikit grace, dikit-dikit kasih karunia. Yesus saja, Yesus saja. Dia nyapanya Yesus sih. Ya saya anaknya Yesus yang paling dicintai. Ya, jadi masa sih? Tuh orang tuh, kita tungguin aja tuh. Dia bilang dia dimudahkan lagi tuh. Dia bilang dia nggak bisa sakit. Saya bilang Yesus nggak sakit, ya saya nggak sakit, kenapa? Emang nggak boleh. Ya, akhirnya ya nggak perlu dipedulikan yang kayak gitu-gitu. Karena kita dengar ya hari Jumat kemarin kan kita dengar kan. Kita berdiri teguh itu peperangan kita memang. Ya, jadi kita terus aja berdiri teguh itu bukan berdiri tegang-tegang, bukan relax. Ya, kalau kita relax, kita nggak gelisah, iblis nggak bisa menyentuh kita. Ya, semakin rileks kita semakin kudus sebenarnya. Jangan pusingkan soal buah, saudara. Dan perilaku kudusnya asli. Ya, kalau berdasarkan perasaan, feeling tergantung keadaan, ya itu on off lagi. Atau pasrah nerimo. Ingat ya, kita menjalani hidup berserah, artinya kita serahkan kepada Tuhan. Bukan pasrah di pojokan. Kita udah sering dengar. Ya. Kalau pasrah itu nanti nurunin standar pasti. Berdamai dengan keadaan. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya dengar stoikisme misalnya. Ya udahlah. Saya berdamai aja dengan keadaan gitu. Toh saya nggak bisa kuasai semua keadaan kan. Ya. Tapi keadaan sekeliling itu yang menguasai dia. Teman ya dia mungkin berdamai lah. Mungkin mencapai sesuatu orang-orang gitu. Mereka nggak punya Yesus, saudara. Yang sudah bayar untuk keadaan yang buruk hidup kita. Yang sudah mati. Yang bayar dengan darah. Untuk memposisikan saudara didudukan bersama Yesus. Itu persoalannya. Tapi kan Pak berat Pak yang kayak gitu. Nggak berat. Justru orang-orang yang berpikir, wah positif. Tapi dengan kekuatan sendiri, itu yang berat. Saudara kan nggak diajar begitu. Saudara diajar rest, relax, serahkan semua. Tapi kalau dituduh-tuduh sama iblis, masa keadaan gini lu nggak lakukan sesuatu, lu nggak melakukan ini, nggak begini, nggak begitu, Saudara emang nggak mudah seolah-olah, tapi sebenarnya sangat mudah, sangat simple. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya kata harusnya sebenarnya put off ya. Past tense nih ya. Masa lalu ditanggalkan yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Ya. Jadi bukan cicilan. Ini kita udah lepas, sudah menanggalkan. Makanya tadi kan ya, yang masa lalu yang membinasakan sudah di belakang. Jangan dilihatnya tuh sebagai harus tanggalkan terus tuh. Hari lepas hari. Harus mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap daging. Harus tanggalkan terus. Sudah saudara. Past tense ini tensesnya. Ya, mungkin kalau kita merasa masih ada keadaan-keadaan manusia lama itu. Ya tadi Pastor Pin sampaikan seperti orang naik perahu, katanya naik kapal. Kan goyang, kena ombak, naik turun. Pas turun dari kapal masih berasa gitu ya. Naik turun. Masih ada gejala gitu. Ya, gejala-gejala palsu, saudara. Kita harus berdiri di atas solid ground. Perhitungkan tadi, perhitungkan bahwa sama seperti Yesus di surga, demikian kita di bumi. Berdiri aja. Ya. Jadi ya tadi dikatakan kenapa ya ini praktisnya ya. Bahwa Pastor Pin bilang bahwa dia sangat gele sebenarnya, takut atau dia bilang sangat jijik sama cicak ya, cicak. Jadi kalau dia itu di rumah kalau dilihat kerasa ada yang cicak gitu mungkin di kakinya tuh, wah dia naik bangku gitu kan.
Sebenarnya apa yang terjadi? Karena ini imajinasi, saudara. Sejak kecil dia ditakut-takutin sama orang-orang yang lebih besar. Ya, dia bilang itu cicak, tahu nggak? Ya, buntutnya bisa copot, terus itu akan merambat di tubuh kamu, masuk ke kuping kamu, digitu-gituin, saudara. Ya, dan imajinasi dari anak kecil itu terus. Ya, ini ada anak saya nih, ada Mika Sharon. Mereka nggak takut gelap, nggak takut gelap lah sebagai contoh ya. Mereka dari kecil juga udah tidur di kamar sendiri. Karena saya nggak pernah memberikan konsep gelap. Gelap-gelap, ada setan loh, ada setan. Dulu saya masih kecil digitu-gituin. Udah maghrib, ada setan, banyak setan. Kadang-kadang kalau saya bangun tidur, pas jalan mau ke toilet gelap gitu, saya ngerasa ada apa sih, ada siapa sih gitu. Paling, ya kan? Kok jadi ketakutan? Ya kadang-kadang saya berhenti dulu sengaja gitu. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, saya nggak perlu peduli. Kalaupun ada setan, nggak ada urusan. Dia jauh di bawah, kan? Tapi itu kan apa ya? Imajinasi itu. Nah, iblis itu berusaha imajinasi itu dikembalikan gitu, direpresent. Ya, ayat 23. Tapi kita dikatakan supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya kalau udah itu sudah dan terus gitu. Kita dengar firman Tuhan, kita diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Kan kita tahu ya, metanoia itu change our mind. Diperbarui terus. Diisi dengan kebenaran yang adalah terang. Imajinasi kita itu terang. Apapun, saudara, apapun ya. Dan mengenakan manusia baru. Nah ini kan. Jadi put on. Ya sudah selesai. Manusia baru itu saya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Ya, jadi kita hidup tinggi gitu, saudara. Posisi tinggi. Ya, nggak fokus kepada orang yang mengkritik gitu ya, mencela. Jangan kasih perhatian sama dia, kata Pastor Pete. Ya, kita meninggikan dia selevel kita katanya. Sama yang suka kritik, mencela, kita kasih remote ke dia. Ya, jangan biarkan orang yang menentukan tindakan kita. Ya, kita ini kudus karena kita new creation, ciptaan baru, saudara. Nah, ya, diingatkan lagi dari Kejadian 6 ayat 5, ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, ya. Jadi pikiran hatinya itu atau imajinasinya, ya, kecenderungan hatinya tuh imajinasi, ya. Every imagination of the thoughts of his heart, ya, imajinasi pikiran hatinya. Ya, itu kecenderungannya bukan kecenderungannya, selalu membuahkan kejahatan. Makanya gambar-gambar yang kotor, yang ketakutan, yang jahat, yang negatif, atau membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Tuhan udah bilang, ya, guard your heart, jagalah hatimu, ini doang. Ya, bukan jagain nanti keuangan gimana kalau kita nggak nabung, kalau bukan nggak boleh nggak nabung. Sebenarnya hal positif ya, hal baik. Tapi jangan dengan dasarnya ketakutan dong. Ya, jangan begini, jangan begitu. Ya, udahlah. Ya. Nah, jadi jangan biarkan yang terutama kan kalau udah bayangan imajinasi kita yang kita masukkan dan jatuhkan hati kita itu benar, ya kan, artinya kita nggak akan mengatakan yang buruk kan, saudara. Tahu nggak, kalau imajinasi yang buruk itu akhirnya perkataannya yang keluar itu buruk selalu aja deh. Ya, coba deh kalau saudara perhatikan, mau orang Kristen nggak orang Kristen, ya. Jadi selama orang yang labelin dari luar atau iblis sekalipun, nggak akan jadi apa-apa, saudara, kecuali yang kita yang ngomong.
Ya, saya udah kena penyakit ini, paru-paru saya mah udah rusak. Nah, saudara sendiri yang ngomong kan. Jangan. Imajinasinya apa? Kalau kemarin rusak juga, sekarang Tuhan restorasi. Kalau Tuhan restorasi ya 120% lebih bagus. Ah, itu mah omong kosong, Mel. Ya lu omong kosong. Nggak mungkin itu mah nggak mungkin. Ya memang nggak mungkin bagi manusia. Tapi adalah mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Jadi ayat terakhir nih, 1-9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel apabila seorang pergi menanyakan penunjuk Allah Tuhan ya, ia berkata begini, marilah kita pergi kepada pelihat. Nah, ya lihat ya, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Ya, pada zaman Samuel, ini bicara Samuel ya, disebut seer, ya imajinasi. Ya kalau kita baca tadi kan Ricu bilang apa? Ini informasi di sekeliling nih macam-macam ya, krisis, resesi, harga-harga mahal, inflasi. Ya baca judul-judulnya aja saudara, ya asal tahu lah. Ya, tapi lihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Makanya bahasa yang kita sering ngobrolin ya, jangan lihat masalahnya, lihat rotinya. Jangan lihat raksasanya. Ya lihat aja sepintas selalu. Benar ada raksasa, benar. Tapi mereka roti yang kita makan. Kenapa? Kan Tuhan yang perang ganti kita. Paham saudara? Ya. Jadi saya nggak panjang lebarkan. Saudara mulai berkat dari Tuhan. Ya saudara mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, luar biasa hidup di dalam Yesus. Saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara bukan kebetulan saudara mendengar kabar baik Yesus dan karyanya ini. Saudara bisa ikuti saya berdoa. Ya, ini waktunya saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, katakan, ikuti doa dengan saya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Kedudukan saya bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Saya anak yang paling dikasihi, terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya. Sorry. Jatuh. Ya saudara, ingat ya, kita dibersihkan dari debu-debu ya oleh air yang murni. Kita nggak perlu takut lagi, kita nggak takut kegelapan, kita nggak takut lagi soal inflasi, harga-harga mahal, ya, dengan perang, dengan apalagi pandemi, penyakit, kita nggak takut lagi saudara. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Kita pandang apa yang Tuhan akan kerjakan buat ekonomi saudara, finansial saudara, keluarga saudara, pekerjaan bisnis apapun ya dalam kehidupan saudara. Ya, dan kita berjalan, sekarang kita diseka dengan lenan halus ya, perjamuan kudus. Ya, coba pada malam Tuhan diserahkan. Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kenapa tubuh diserahkan? Ya, karena kita memperingati kematian Tuhan dan supaya sampai Tuhan Yesus datang. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kita makan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita satu dengan tubuh Kristus. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, dan kita tidak perlu sakit, tidak perlu lemah, tidak perlu mengalami apapun yang Tuhan sudah alami di kayu salib. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikap keluar air dan darah supaya semua dosa saudara dihapus. Ya, di belakang semua penghukuman, kematian di belakang. Ya, dicambuk habis sampai kelihatan tulangnya, supaya oleh bilurnya saudara sembuh. Kalau saudara lagi sakit pun
penyakit, sakit saudara sudah dipikul, sudah ditanggung. Ya, dan dibakar. Tuh, saudara lihat filmnya di belakang, ya, bahwa semua kegelapan, murka, ya, marah, api, ya, membakar Yesus semua, ditimpa kepada Yesus, diserap habis. Kata kuncinya diserap habis supaya saudara tidak dihukum. Ya, saudara bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Sebagaimana Yesus di surga, katakan, demikian saya di bumi. Ya, Yesus layak di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini, bukan nanti. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur. Ya, ada DNA Kristus. Ya, saudara nggak harus mengalami kutuk keturunan, kutuk nenek moyang apapun, penyakit apapun. Ya, ada DNA Kristus, Zoe life, Zoe kosmos, given life yang di bumi ini. Untuk di bumi ini makan daging Kristus, kasihnya, paha kanannya, kekuatannya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Semua korosi akibat kejatuhan saudara ditebus. Ya, gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu yang bau harum, yang manis. Saudara, di tengah-tengah dunia yang nggak ada yang manis, gelap, saudara menerima yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dari nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita tulang Kristus, daging Kristus. Satu. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru, kata Tuhan, yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Ya, untuk pengampunan segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan tidak memperhitungkan, tidak diinput lagi dosa dan pelanggaran kita. Tuhan sudah lupa, tidak pernah mungkin ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Ya, continue berkelanjutan selama-lamanya. Sehingga kita dapat berkata, saya mewarisi target Tuhan, yaitu Kanaan. Saya mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran. Saya mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Saya mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tinggal di situ terus selama-lamanya. Saya mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah dari hujan akhir. Kita di akhir zaman. Ya, kita mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Dari alam surgawi terus mengalir seperti minyak emas dari pipa emas yang mengalir di setiap aspek area dimensi hidup kita. Kita mewarisi berkat anak sulung, karunia-karunia roh. Ya, disebutnya karisma. Semua karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan melalui hidup saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Terima kasih. Kita bersyukur dengan firman, imajinasi kita selaras dengan Tuhan. Selaras dengan surga, bukan dengan dunia. Ya. Haleluya. Sudah ada ciptaan baru. Sudah diciptakan baru, ya. Yang lama, yang mati, yang kuburan sudah di belakang. Penghukuman sudah di belakang. Hidup di depan.